waktu kecil berarti, waktu kecil. Nah, mungkin kan banyak teman-teman juga Workipedian yang memang sekarang dalam posisi SMP atau SMA atau mau meneruskan ke jenjang kuliah gitu ya, dalam posisi yang sama gitu. Nah, waktu Mbak Iren waktu SMP, SMA gitu ada perubahan cita-cita? Ayah saya bilang, udah kamu ikut kakak kamu ke Australia untuk mengemban pendidikan lebih. Lalu saya berpikir, wah saya mau kuliah apa ya Mas Ria? Saya lihat-lihat tuh brosur kan ada ya dikirimkan brosur. Ikut studi expo gitu ya? Betul. Waktu saya lihat brosur, keren sekali ya. Mungkin buat teman-teman yang memang ingin berkarir di dunia perhotelan gitu ya, apakah memang kalau memang mau kerja di dunia perhotelan atau hospitality harus sekolahnya harus dunia hospitality juga nih? Hai Workipedian, jumpa lagi di podcast Workipedia bersama saya Renat Praharsa, host Anda kali ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat inspiratif. Dia adalah seorang yang sudah berkecimpung di dunia hospitality dan dunia perhotelan cukup lama. Jadi nanti kita akan banyak belajar dari dia bagaimana memulai karir di dunia perhotelan. Langsung saja kita sambut Mbak Iren Friska. Hai Mbak Iren, apa kabar? Sehat, apa kabar Ray? Oke, saya ingin mulai podcast ini dengan sesuatu yang mungkin sederhana dulu nih Mbak Iren. Kira-kira bisa diceritakan Mbak Iren mulai karirnya dari mana dulu nih? Oke, mulai karirnya ya. Saya tuh memang dari kecil suka atau pengen banget untuk kerja di hotel, Ray. Jadi saya memang ambil istilahnya background pendidikan saya memang di perhotelan. Saya ambil juga Master of Public Relation in Hospitality. Terus saya magang di Sheraton Brisbane waktu itu. Ya, jadi Brisbane di Australia berarti. Brisbane Australia. Lalu setelah itu saya pulang Indonesia. Saya lamar-lamar pekerjaan. Saya mulai karir saya itu di Sheraton Bandung pada saat itu. Waktu kecil, Mbak Iren itu cita-citanya apa sih? Kok bisa sampai kayak sekarang gitu? Oke. Kalau jujur dari awal tidak pernah berpikir untuk kerja di hotel nih, Mas Rida Workipedian. Awalnya nggak pengen di hotel? Awalnya nggak pengen ya. Okay. Tapi saya pengen jadi fashion designer sebenarnya. Saya suka gambar-gambar baju. Jadi yang berhubungan dengan desain baju. Iya, sebetulnya. Desain itu awalnya. Awalnya. Kenapa pengen jadi fashion designer waktu dulu? Karena cantik sesuatu yang cantik aja Mas. Jadi istilahnya kalau kita menciptakan sesuatu pada seseorang, misalnya kalau itu kan menciptakan baju ya pada seseorang gitu kan, and I can dress that person nicely, itu adalah sesuatu seni buat saya. Jadi karena put colors, lalu juga menggambarkan baju di saya desainnya nih kalau untuk orang yang bentuk badannya seperti ini adalah bagusnya seperti ini. Ini waktu kecil cocok. Berarti waktu kecil. Nah, mungkin kan banyak teman-teman juga Workipedian yang memang sekarang dalam posisi SMP atau SMA atau mau meneruskan ke jenjang kuliah gitu ya, dalam posisi yang sama gitu. Nah, waktu Mbak Iren waktu SMP, SMA gitu ada perubahan cita-cita juga nggak? Perubahan cita-cita mungkin nggak terlalu banyak ya Mas Ria. Jadi memang dari awal fashion designer sempet nggak pengen jadi dokter atau jadi insinyur gitu nggak pernah? Nggak pernah. Takut darah saya. Suntik. Jadi takut disuntik. Nah setelah itu jadi waktu SMA kenapa bisa kuliah di dunia perhotelan? Memutuskannya siapa yang memutuskan dan kenapa bisa memutuskan hal tersebut? Baik, jadi waktu itu kan memang tidak memungkinkan untuk saya kuliah di Indonesia. Kalau nggak salah itu waktu pas-pas kerusuhan gitu ya Mbak Iren? Yes, betul. Di Indonesia jadi tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan kuliah di Indonesia. Lalu, karena keluarga waktu itu nganggap bahwa nggak aman lah ya di Indonesia. Betul, dan ayah saya kebetulan waktu itu juga sudah menyekolahkan kakak saya ke Australia. Jadi waktu itu ayah saya bilang, udah kamu ikut kakak kamu ke Australia untuk mengemban pendidikan lebih. Lalu saya berpikir, wah saya mau kuliah apa ya Mas Ria? Saya lihat-lihat tuh brosur kan ada ya dikirimkan ikut studi expo gitu ya. Betul. Waktu saya lihat brosur, keren sekali ya kerja di dunia perhotelan tuh saya baru nyadar memang sebenarnya ini
dari kecil itu kita suka main hotel-hotelan Oh gitu kan. gitu. Kalau masih kan. Kalau saya sih nggak main hotel-hotelan, saya main perang-perangan. Orang-orangan beda ya Mas Rey. Ya saya dulu. Betul, saya pernah main hotel-hotelan, lalu pernah main apa istilahnya kalau misalnya mau check in check out tamu. Oh, masak-masakan gitu Oh ya. ya, masak-masakan juga iya gitu ya. Jadi berhubungan dengan masa kecilnya mungkin itu it reflect back ya. Ya ditambahkan kerennya kerja di hotel. Oh, nah berarti kalau misalnya waktu Mbak Iren kuliah, Mbak Iren kuliah sambil kerja berarti waktu itu ya? Betul, Mas. Oke, mungkin bisa diceritain nih buat teman-teman Wikipedian juga yang memang nanti mau memutuskan kuliah sambil kerja di Australia itu kayak gimana sih waktu itu ceritanya? Oke, quite tough ya Mas ya. Sebenarnya waktu ke Australia itu saya dan kakak saya itu dibiayai untuk kuliah saja. Jadi untuk living cost itu memang saya committed, saya cari kerja. Jadi hanya uang sekolah lah istilahnya Betul, dibayarin, betul. tapi kalau misalnya uang hidup semua tanggung sendiri. Ya, itu saya dan kakak saya yang punya pilihan sendiri. Dan kalau saya sendiri karena memang kita harus kerja magang nih Pak Re ya. Jadi kita harus cari certain apa istilahnya? Experience lah, pengalaman. Experience, ada jamnya juga. Jadi misalnya 80 jam kamu harus selesaikan kerja di dunia hospitality di dalam 6 bulan. Bisa magang di Sheraton, Brisbane waktu itu, atau saya ambil di restoran. Waktu itu saya kerja di Malaysian restaurant di Australia sambil kuliah. Itu tough sekali Mas Rey karena apa istilahnya working night shift gitu ya, terus handle tamu yang saya belum pernah dapatkan sebelumnya di edukasi saya. Jadi waktu saya belajar kan belum ada tuh cara, misalnya hanya tahu cara serving tamu saja gitu ya, tapi waktu itu bagaimana juggle, misalnya waktu itu restorannya sangat ramai, Malaysian restoran. Lalu tamu itu ada, jadi kalau kita bilang misalnya blok A itu adalah waitressnya adalah saya. Nah itu gimana caranya untuk handle tamu dari satu tamu Kalau lagi rame gitu gimana ya? Kembali lagi Mas Rey, karena saya suka di hospitality industry, saya suka bagaimana interaksi dengan tamu ya, interaksi dengan customer, ya itu saya jalani semuanya. Jadi waktu itu sambil kuliah sambil kerja, kuliahnya pagi berarti? Kuliahnya waktu itu pagi. Jadi pagi, lalu saya kerja di malam hari, lalu waktu saya lanjutkan untuk master degree, itu saya kelas malam. Dan waktu ngalamin kerja di Australia, bedanya kerja di Australia dengan di Indonesia tuh apa sih Mbak Iren? Bedanya kerja di Australia sama di Indonesia untuk in terms of mungkin suasana kerjanya dan juga pola kerjanya, kecepatan kerjanya. Bedanya apa sih buat teman-teman yang mungkin belum pernah kerja nih di luar negeri gitu? Oke. Terus terang waktu itu saya yang paling berkesan sekali adalah di Malaysian restaurant itu setiap kali saya mau berangkat bekerja pakai uniformnya seperti SQ itu loh Mas Tri, yang batik itu. Kayak pramugari gitu. Iya, cantik kan itu ya. Saya berdoa istilahnya dalam hati, aduh Tuhan hari ini jangan kena marah gitu kan ya istilahnya, karena di sana sempet apa istilahnya tamu itu sangat ramai. It's a very favorite restaurant Malaysian yang ada di Brisbane, dan itu satu, itu mengenal culture untuk bekerja dengan atasan, dengan kultur yang berbeda, environment yang berbeda. Lalu kedua, waktu saya kerja di Japanese takeaway restoran sempat juga di kerja sempat juga ya. Japanese restoran itu sangat-sangat strict. Anda telat 1 menit pulang. Potong gaji atau dipulangkan. Jadi itu yang membentuk mungkin ya apa istilahnya disiplinan, lalu juga bagaimana cara melayani tamu di masa depannya, bagaimana cara membaca tamu. Jadi sebenarnya itu dari zaman waktu saya di Australia dan mempelajari sendiri, itu bisa saya gunakan dengan baik pada saat sekarang. Gitu. Waktu dulu awal-awal sempat ngalamin ini nggak Mbak, masalah kan istilahnya bahasanya juga beda, sempat ada struggle nggak di situ? Struggle sempat ada, tapi ya memang karena ya itu kembali lagi ya Mas Rik, karena saya suka sekali bahasa Inggris, saya mempersiapkan dengan baik, lalu juga saya memang niatnya ke sana belajar gitu ya. Belajar itu adalah sesuatu yang ada di kehidupan saya, jadi nggak sempet tuh main-main gitu ya. Kita rekam waktu lecturernya mengajar, saya rekam, saya pulang ke rumah saya pelajarin lagi. Kalau nggak ngerti artinya buka kamus, karena dari zaman dulu masih belum ada tuh ya Google ya, buka kamus nih artinya apa, di highlight, artikan. Mungkin buat teman-teman yang memang ingin berkarir di dunia perhotelan gitu ya, apakah memang
kalau memang mau kerja di dunia perhotelan atau hospitality harus sekolahnya harus dunia hospitality juga nih? Pertanyaannya bagus tuh, Ray. Nggak harus karena beberapa rekan-rekan saya juga kalau kita lihat sekarang walaupun backgroundnya bukan perhotelan tapi bisa masuk ke perhotelan selain seperti itu. Ada beberapa kunci-kuncinya sih sebenarnya ya, bagaimana keahlian-keahlian yang dibutuhkan. Tapi ya keahlian atau profesi tertentu kita perlu background perhotelan. Contoh misalnya kalau misalnya di culinary, di kitchen ya tentunya kita harus ambil jurusan perhotelan seperti itu. Tapi ada basic-basic lain yang nggak diperlukan untuk menjadi hotelier ya. Kalau kita sebutan untuk orang yang bekerja di dunia perhotelan itu hotelier, Mas. Ya seperti itu. Jadi misalnya contoh sales marketing, mau kerja di sales marketing di hotel nggak perlu ambil perhotelan sales marketing, itu nggak ada. Terus setelah kerja di hotel ekspektasinya seperti apa? Apakah sesuai dengan waktu itu bayangan waktu kecil? Sesuai dengan bayangan waktu kecil. Waduh, cukup seru berarti ya. Seru sekali. Jadi mulai dari memang waktu kalau saya mulai dari waktu saya pulang ke Indonesia, saya itu bahkan apply, saya masih ingat sekali, saya apply waktu itu any position di seluruh hotel yang ada di Jakarta maupun di Bandung waktu itu. Any position. Karena saking kepengennya untuk kerja di hotel. Jadi saya tulis any position tuh, Mas Ray. Apapun mau diterima. Mau diterima. Yang penting masuk ke dunia perhotelan. Betul sekali, Mas Ray. Karena kepengen banget waktu itu kan istilahnya waktu saya sudah selesai pendidikan saya di Australia, saya rasa apa istilahnya ya, kalau kerja di Australia itu karir path-nya nanti nggak jelas. Istilahnya di sana mungkinan saya akan mentok susah sekali untuk jadi manajer. Jadi saya pulang di Indonesia, masuk ke dunia perhotelan, I don't mind, saya tidak keberatan untuk mulai dari bawah seperti itu. Mungkin bisa diceritakan ke Workipedian waktu di Australia mulai karirnya kayak gimana tuh Mbak Iren? Mulai karirnya ya, waktu di Australia itu sebenarnya saya magang di Sheraton Brisbane ya. Jadi dari magang situ magang di Sheraton Brisbane. Namun saya lihat kompetisinya lumayan ketat tuh, Mas Ray. Ya, kalau sebagai apa? Any position di situ, jadi ya benar-benar dirotasi. Ya saya pernah di housekeeping, saya pernah di front desk, saya pernah di banquet, pernah di kitchen. Jadi betul-betul di-rotate. Nah, challenge-nya adalah karena kita Asian akan memiliki kesulitan untuk saya apply permanent residence. Bukan warga negara gitu ya. Buat teman-teman mungkin yang belum familiar dengan istilah permanent residence, buat jadi kerja full time mungkin harus butuh warga negara dan izin kerja yang lebih sulit gitu didapatkan. Sekali. Jadi waktu di sana saya mulai ya istilahnya waktu di magang saya coba apply untuk ke hotel itu agak sulit tuh Mas Ray. Jadi at least saya pernah mencoba di dunia jasa yang lain, di dunia hospitality. Sempat keluar, sempat dalam hospitality juga. Kerja, saya sempat di restoran, saya sempat di beberapa tempat ya. Tapi saya lebih merasa bahwa waktu saya pulang ke Indonesia, saya akan lebih dapat posisi yang menjanjikan di Indonesia. Karir path saya lebih jelas seperti itu. That's why saya kembali ke Indonesia. Oke. Nah, tadi menarik, kita kan sempat bicara bahwa dunia hospitality dan dunia perhotelan itu industri yang sama tapi sedikit berbeda. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Workipedian yang belum begitu familiar dengan hospitality itu apa? Itu apa sih, Mbak? Ya, hospitality sebenarnya kan bidang jasa ya. Maksudnya kalau kita bicara hospitality itu mencakup mungkin dari hotel, restoran, semua yang berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada tamu. Mungkin saya ingin coba gali pelayanan itu kan sesuatu yang sering dianggap sebagai rendahan gitu. Kerjaan yang memang ya pelayan gitu kan, dari definisinya pelayan. Bagaimana Mbak Iren melihat profesi hospitality ini? Kenapa pengen banget dulu malahan? Jadi waktu tamu tinggal di hotel kami, saya anggap itu adalah family saya yang pulang ke rumah atau teman saya yang berkunjung. Berarti kerja di dunia hospitality itu kayak kita melayani keluarga sendiri gitu. Betul sekali. Jadi kayak gak kerja dong basically. Betul. Nah kalau misalnya dari Mbak Iren itu sendiri nih, dengan adanya tantangan saat ini gitu, kompetisi semakin ketat, tentunya kita harus belajar juga. Kira-kira apa aja sih yang harus dipelajarin di setelah pandemi ini, skill-skill baru misalnya?